Kisah ini berawal dari seorang pemuda desa yang mencari peruntungan di kota Jakarta. Perkenalkan, namaku Dimas. Aku berasal dari Sumatera dan saat ini usiaku memasuki usia ke-35 tahun. Sedangkan aktivitas sehari-hariku menjadi seorang pedagang dan kini aku telah memiliki sebuah warung makan kecil-kecilan di salah satu daerah pinggiran kota Jakarta. Sudah lebih dari 3 tahun aku menjalani usaha ini dan hasilnya bisa dibilang cukup lumayan. Meskipun begitu, semua tak datang dengan sendirinya. Semua kurai berkat kerja keras mulai dari nol, jatuh bangun hingga akhirnya bisa sampai saat ini. Tapi bukan itu saja. Jika saja aku boleh jujur, ada faktor lain yang juga ikut membantuku, sebuah faktor non-teknis, dan semua itu berawal dari perjumpaanku dengan seseorang. Dialah yang memperkenalkanku dengan seorang nenek tua. Namanya Mas Ilham. Ia adalah seorang pedagang nasi goreng yang biasa mangkal di dekat sebuah stasiun yang ada di daerah Jakarta. Seorang pria Jawa yang sangat ulet, rajin, dan murah senyum. Dia mengaku sudah berdagang di situ sejak tahun 2010 silam. Awal pertemuan kami dimulai beberapa tahun yang lalu ketika aku baru saja menginjakkan kaki di sebuah stasiun di pinggiran kota Jakarta. Aku datang dari desa hanya berbekal semangat akibat terbuai cerita sukses beberapa teman yang bilang jika hidup di Jakarta hanya cukup modal nekat saja. Tak butuh banyak skill dan asal ada kemauan saja. Namun belum lama tiba di situ, aku yang saat itu sedang berdiri di tepi jalan sedikit lengah hingga tak sempat berdebat dan merebut seatas kecilku yang berisi dompet, HP, serta alamat temanku tiba-tiba saja dijamret seseorang pengendara motor yang langsung kabur menghilang begitu saja. Dengan begitu cepat, aku yang sewaktu-waktu cuma bisa melongok akhirnya terduduk lemas di trotoar jalan. Begitu banyak orang yang menyaksikan, lalu lalang berkerumun, namun tak ada satupun yang menawarkan bantuan kecuali satu orang pemuda. Ya, satu orang pemuda itu sesuai skenario yang telah dituliskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Mas Ilham, yang kala itu ikut menyaksikan dan langsung mengajakku duduk di dekat gerobak dagangannya. Lalu Mas Ilham pun memberikan segelas air minum sekedar untuk meredam rasa panik dan lelahku. Dia pun mulai bertanya tentangku dan kemudian Mas Ilham dengan sabar mendengarkan kisah perjalananku hingga akhirnya bisa sampai di kota ini. Setelah tahu kalau aku sebenarnya tak punya tujuan pasti dan tak kenal dengan siapa-siapa, tanpa disangka-sangka dia menawarkan untuk sementara waktu tinggal di rumah kontrakannya. Tentu saja aku menyambut gembira ajakannya itu. Dan bukan itu saja, setelah beberapa hari tinggal di rumahnya, dia pun memintaku untuk membantunya berjualan dengan iming-iming sejumlah uang. Sebuah kebaikan hati yang sangat langka di zaman seperti ini. Ya, sudah pasti langsung kusanggupi ajakan dari beliau. Permintaannya itu selain demi balas budi sedikit uang lelah yang diberikan akan sangat bermanfaat untuk sekedar menyambung hidup atau sekedar membeli rokok. Dan begitulah sejak saat itu aku mulai membantunya berjualan sekaligus mencoba belajar cara berdagang yang mungkin kelak bisa kutiru untuk kujadikan sumber penghasilan. Mengikuti jejaknya bagaikan mendapat les privat. Sedikit demi sedikit kuserap dan kupelajari semua trik dan cara berdagang serta bumbu rahasia dari nasi goreng hasil olahannya. Tapi dari semua ilmu yang telah dia berikan, ada satu hal yang awalnya tak pernah bisa kupahami karena dia memang enggan untuk membahasnya, tapi justru itulah inti dari semuanya. Nasi goreng buatan Mas Ilham lumayan laris dan terkenal di sekitar daerah itu.
Walaupun hanya bermodalkan gerobak sederhana dan beberapa bangku plastik untuk diduduki para pembeli, akan tetapi dagangannya selalu ludes terjual. Namun aku sedikit heran saat mengetahui jika Mas Ilham ternyata memiliki satu kebiasaan unik. Ya, kebiasaan itu Mas Ilham selalu menyisakan satu piring nasi dagangannya. "Mas, kok disisakan begitu sih?" tanyaku heran saat pertama kali melihat ia menyisihkan sepiring nasi putih dari bakul nasi dagangannya. Padahal saat itu ada seseorang pembeli yang merengek-rengek minta dibuatkan sepiring nasi goreng, dan satu piring itu masih bisa dibuat untuk satu porsi lagi. "Mas, kok malah mau dibawa pulang sih? Mending buat saya aja," tanya orang itu protes dengan nada kecewa. Namun Mas Ilham tetap bersikukuh tak mau memberikannya. Dia tetap ingin membawanya pulang. "Buat nenek," itu jawaban singkat dari Mas Ilham. Aku pun jadi heran dengan perilakunya itu dan sempat bingung siapakah nenek yang ia maksud, karena setahuku hanya ada kami berdua di rumah kontrakannya itu. Mungkin saja nenek tetangga dekat rumah kontrakan, pikirku waktu itu. Tapi yang bikin aku heran lagi, sepiring nasi yang sudah ia sisihkan tadi akhirnya malah cuma ditaruh begitu saja di pojok dapur. "Ih, gimana sih Mas Ilham? Katanya buat nenek, tapi kok malah ditaruh di situ?" batinku berucap. Aku yang sungkan dan sangat menghormatinya tentu tak berani banyak bertanya tentang perbuatan anehnya itu. Akan tetapi tetap saja jadi sebuah hal yang membingungkan. Mengapa dia membiarkan nasi itu tergeletak mubazir begitu saja hingga akhirnya dibuang sia-sia? Keesokan harinya kebiasaan itu ia lakukan kembali. Bahkan hal itu setiap hari ia lakukan kecuali hari Kamis. Ya, hari Kamis, waktu di mana ia tidak berjualan. Ia mengatakan jika hari Kamis adalah waktunya untuk beristirahat. Tapi kelak aku akan tahu kalau itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Dan berbicara soal skill, setelah yakin dengan kemampuanku, beberapa kali ia memintaku untuk praktek langsung menggantikannya untuk berjualan. Ya, dengan tetap ia dampingi pastinya. Awalnya aku ragu, tapi lambat laun kedua tangan ini makin handal sampai akhirnya beberapa kali sudah mampu berjualan sendiri tanpa harus didampingi lagi. Waktu demi waktu pun terus berlalu. Mas Ilham semakin hari semakin percaya denganku, dan kali ini aku semakin sering dipercayakan untuk menggantikan posisinya, selalu untuk membuatkan nasi goreng para pembeli. Hingga pada suatu hari kala itu tiba-tiba saja Mas Ilham memanggilku. "Mas Dimas," ku dengar Mas Ilham memanggil di ruang depan. Oh iya Mas, kenapa Mas?" sahutku dari dapur sambil menggoreng kerupuk. "Kesini sebentar," teriaknya lagi. Dari sana aku pun mendatanginya. Dia terlihat serius sambil menghisap sebatang rokok. "Gini Mas, aku baru saja dapat kabar kalau anakku sakit di kampung. Jadi aku mau pulang kampung dulu untuk sementara ini. Aku mau minta tolong kamu gantikan aku jualan ya sementara ini," ucap Mas Ilham kepadaku. Aku pun menyanggupi dan menjadi sedikit bangga karena mendapatkan kepercayaan yang baru saja diberikan. Lalu setelah selesai berkemas, hari itu juga ia langsung berangkat menuju ke kampung. Tapi sebelum pergi ia sempat mewanti-wanti, "Ingat yo, jangan lupa sisihkan sepiring nasi untuk ditaruh di dapur. Jangan sampai kelewat itu," ucapnya kala itu. Aku yang memang sudah gatal sekali ingin bertanya langsung cepat membalas, "Maaf yo Mas, emangnya nggak sayang toh? Padahal kan nanti nasinya dibuang." "Sudah, gak apa-apa, pokoknya aku titip yang satu itu jangan sampai lupa," serunya lagi. Aku cuma bisa mengangguk kecil dan mengiyakan. Lalu ia pun pergi dengan membawa 2 buah tas besar di punggung dan juga tangannya. Dan mulai hari itu aku menggantikan Mas Ilham berjualan.
Seperti yang dia amanatkan, hari-hari pertama mangkal berjalan normal tanpa ada kendala sedikit pun. Dagangannya pun selalu habis terjual. Dan tak lupa kusisihkan sepiring nasi putih untuk dibawa pulang yang langsung kuletakkan di tempatnya. Dan keesokan harinya nasi itu langsung kubuang. Tapi pada suatu hari aku sempat lalai menyisihkan nasi, mungkin karena saking semangat berjualan hingga aku jadi salah perhitungan. Lalu bingung sendiri saat sudah menyadari jika bakul nasinya sudah kosong. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku pun mendapatkan solusi yang tadinya aku pikir adalah sebuah solusi cerdas. Namun akhirnya kelak akan sangat aku sesali. Aku pun memutuskan untuk membeli sebungkus nasi putih sebagai pengganti yang langsung kutaruh di atas piring lalu kuletakkan di tempat biasa. Setelah membereskan semua peralatan dagang, aku pun langsung bergegas untuk istirahat. Akan tetapi setelah aku tertidur, tepat tengah malam tiba-tiba saja aku terkejut sampai terbangun saat mendengar suara piring pecah dari dalam dapur. Segera ku periksa ke sana dan lebih terkejutnya lagi begitu melihat piring nasi itu pecah dan isinya berantakan sampai kemana-mana. Loh, kok bisa pecah ya? Batinku bertanya sambil menatap heran. Namun segera saja ku bereskan semuanya itu lalu kembali tidur dan tak kuhiraukan kejadian itu. Aku pun hanya menanggapi kalau kejadian itu hanyalah ulah dari seekor tikus. Keesokan harinya aku pun kembali pada rutinitasku, bangun pagi langsung saja pergi ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan kebutuhan dagangan. Dan dilanjutkan dengan mengolah bumbu dan bahan-bahan lainnya sejak siang hingga menjelang sore. Akan tetapi ada satu hal aneh, beras yang aku masak sejak tadi tak kunjung matang-matang. Aku pun sempat heran, namun setelah beberapa jam kemudian akhirnya nasi itu pun matang juga. Aneh, tentu aneh sekali. Namun akibat dari hal itu aku pun jadi terlambat pergi untuk mangkal. Dan entah karena apa, atau memang kebetulan saja hari itu daganganku pun tiba-tiba sepi pembeli sampai tengah malam, hanya terjual beberapa porsi saja. Jauh sekali dibandingkan hari-hari biasanya. Hingga beberapa hari berikutnya, situasi itu terus terjadi yang membuatku gelisah karena terus mendapatkan hasil yang mengecewakan. Tapi untungnya situasinya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa hari kemudian semuanya kembali normal sedia kala. Lalu tiba-tiba saja datang sebuah kabar dari Mas Ilham yang mengatakan bahwa ia akan tinggal di kampung untuk waktu yang lebih lama lagi. Sembari dia menanyakan kabar dagangannya. Mas, semuanya baik-baik saja kan? Aku pun menjawab bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Segalanya berjalan dengan baik dan lancar. Awalnya aku hendak menceritakan tentang diriku yang pernah lalai menyisihkan nasi. Tapi akhirnya aku urungkan karena aku tak mau membuat dirinya menjadi risau dan kecewa. Toh segalanya kini sudah baik-baik saja hingga pada suatu ketika aku kembali membuat sebuah kesalahan fatal. Hari itu, hari Kamis, hari biasanya Mas Ilham libur jualan. Akan tetapi aku sedang bersemangat, aku tetap memutuskan untuk pergi mangkal. Dan di saat itu pun aku merasa aku tak butuh istirahat. Yang ada di otakku hanyalah bagaimana cara meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Menurutku, libur jualan bukanlah sebuah pilihan yang masuk hitungan. Hingga akhirnya pembeli pertama pun datang. Aku pun segera melayani. Namun ketika dia baru saja menyendok, ia terlihat terkejut kala melihat sesuatu. Aku pun ikut terkejut. Aku pun segera memintanya untuk tetap tenang sambil mengambil kembali piring dari tangannya dan langsung ikut mencicipinya. Kok aneh ya mas? Kok bisa begini padahal nasinya ini baru saja matang loh mas. Maaf ya mas, ucapku kepada pembeli itu. Dan pembeli itu sepertinya tidak peduli. Dia langsung bangkit lalu berbalik pergi sambil mengoceh.
Lalu meninggalkan diriku yang masih kebingungan, aku pun jadi penasaran. Aku segera melongok bakul nasi dan langsung meringis heran saat mencium aroma tak sedap dari dalamnya. Percaya atau tidak percaya, nasi yang ada di dalamnya sudah basi dan dingin. Padahal belum lama tadi masih dalam kondisi baik, bahkan saat aku menggorengnya semuanya masih dalam keadaan normal. Kok bisa basi? Ya, aneh sekali. Gumamku kala itu heran. Aku cuma bisa duduk termenung, mencoba menebak dan menerka-nerka apa ada yang salah saat memasak nasi di rumah tadi. Setelah sekian lama tak kunjung menemukan jawabannya, akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang dengan membawa semua daganganku yang semuanya masih utuh karena memang sudah tak layak lagi untuk dijual. Tiba-tiba saja, di luar dugaan, dalam perjalanan pulang aku malah mengalami kejadian aneh. Ya, gerobak daganganku diserempet sebuah mobil. Gerobak pun terbalik, semua isi daganganku tumpah berantakan. Aku pun terpelanting hingga masuk ke dalam got. Untungnya sang penabrak mau bertanggung jawab dengan mengganti semua kerugian dan langsung membawaku pergi untuk berobat. Dan untungnya lagi, gerobakku hanya mengalami kerusakan ringan. Malam itu, sepulang dari klinik untuk mengobati luka, aku pun hanya bisa berbaring sambil merasakan nyeri di beberapa bagian tubuh. Lalu, aku pun meminum obat pereda nyeri yang diberikan oleh dokter. Tak lama kemudian, aku pun jadi mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Akan tetapi, tepat tengah malam, aku tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara berisik yang berasal dari dapur. Kala itu, aku yang masih terpengaruh obat dengan gontai bangkit dari kasur dan langsung ke dapur untuk memeriksa. Betapa terkejutnya diriku saat melihat sesuatu yang janggal di sana. Ya, di sana ada seorang nenek berkebaya hitam dengan rambut putih, dan terlihat nenek itu sedang berdiri membelakangiku menghadap pinggir sambil marah-marah. Nenek siapa? Kok bisa masuk ke sini, Nek? Tanyaku dengan nada yang sedikit pelan dan dia pun langsung membalikkan badannya. Seketika diriku pun terkejut, bahkan aku sampai mundur begitu melihat wajah nenek itu. Wajahnya rata tanpa mata, tanpa hidung, hanya ada mulut yang sobek membelah pipi hingga ke telinga. Dengan bibir yang basah oleh air liur, aku pun langsung terdiam sambil melongok tak mampu berkata apa-apa. Dengan tubuh yang seolah-olah sudah menjadi kaku, sosok nenek itu tiba-tiba saja mendekatiku. Dan langsung saja nenek itu melayangkan sebuah tamparan keras tepat ke wajahku. Aku yang tak mengetahui jika bakal ditampar seperti itu langsung jatuh tersungkur. Dan tak terasa, tiba-tiba saja mataku mulai kabur dan gelap. Dan di saat itu, aku benar-benar pingsan. Waktu demi waktu pun terus berputar, hingga akhirnya hari esok pun telah tiba. Kala itu, aku terbangun dengan posisi masih di dapur. Ada rasa nyeri dan bengkak di pipi kiriku bekas tamparan si nenek misterius tadi malam. Seharian aku hanya termenung memikirkan kejadian itu. Aku sangat yakin jika itu bukanlah mimpi, dan aku pun sangat meyakini jika nenek itu bukanlah manusia. Tapi siapa dia? Apakah di rumah ini ada hantu? Itulah pertanyaan besar yang ada di dalam benak pikiranku. Di hari berikutnya aku belum bisa berjualan akibat rasa nyeri dan juga gerobak yang masih butuh sedikit perbaikan. Walaupun tak berjualan, aku tetap memasak dan menyisihkan sepiring nasi putih seperti biasanya. Dan percaya atau tidak, sosok nenek itu tak pernah muncul lagi. Dan beberapa hari kemudian gerobak pun sudah selesai kuperbaiki. Sore itu aku sudah bisa kembali mangkal, tapi hasilnya sangat jauh dari harapan. Daganganku tak laku hingga tengah malam. Semuanya masih utuh hingga akhirnya aku pun pulang dengan perasaan kecewa sambil mencoba menghibur diri dan terus berusaha meyakinkan diriku bahwa kondisi itu hanyalah sementara.
Imbas dari para pelanggan yang belum tahu jika hari ini aku sudah kembali mangkal. Entah karena apa, saat itu timbul niatan untuk sengaja tak menyisihkan nasi putih seperti yang biasanya dilakukan. Aku kala itu yang sudah mulai curiga kalau kemunculan nenek itu ada kaitannya dengan jatah nasi yang selama ini disediakan. Dengan rasa penuh penasaran untuk membuktikan kebenarannya, bukannya mau sok berani ataupun takabur. Tentu aku yang tumbuh besar di kampung tidak terlalu asing dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Apalagi rumahku di kampung kebetulan bersebelahan dengan area pemakaman umum. Tentu sejak kecil mentalku sudah terasah dengan sendirinya. Akhirnya malam itu dengan rasa penasaran aku sengaja menunggu tak jauh dari dapur, lalu kupasang mata, kupasang telinga, hingga akhirnya beberapa jam kemudian selepas tengah malam, sambil berharap-harap cemas akan kemunculan sosok nenek misterius itu. Namun setelah lama menunggu sambil menahan kantuk, sosok nenek misterius itu tak kunjung muncul juga. Hingga akhirnya kuputuskan untuk tidur kembali saja, walaupun sebenarnya hati ini masih sangat penasaran. Akan tetapi baru saja aku berbalik, aku langsung dikagetkan saat mendapati sosok nenek itu tiba-tiba saja sudah berada di belakangku. Akan tetapi lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba saja nenek itu yang awalnya berada di belakangku, kini tepat berada di depanku. Dan ia kembali melayangkan sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di wajahku. Aku pun langsung terjatuh tercengkang. Bagian kepala belakangku sampai terbentur lantai dengan sangat keras hingga membuat kepalaku pusing. Lalu segalanya menjadi gelap, aku pun kembali pingsan kembali. Dan keesokan harinya seperti kejadian-kejadian sebelumnya, lagi dan lagi aku terbangun dengan posisi masih terlentang di dekat dapur. Kurasakan nyeri di kepala dan juga bagian pipi yang ternyata kembali bengkak membiru. Namun kali ini badanku jadi terasa meriang dan menggigil tak karuan. Akhirnya aku pun hanya bisa berbaring seharian dan memutuskan untuk tidak berdagang sepanjang hari. Di tempat tidur, aku terus memikirkan kejadian tadi malam. Siapakah nenek itu? Kenapa dia begitu marah denganku? Apa mungkin semua ini benar-benar ada kaitannya dengan jatah nasi atau pantangan dagangan hari Kamis yang telah aku abaikan tempo hari? Aku yakin semua itu hanya Mas Ilham yang bisa menjawabnya. Dan aku tidak sabar untuk segera menanyakan saat ia kembali nanti. Hingga malam hari kondisi badanku tak kunjung membaik. Namun walaupun begitu aku tetap memaksakan diri untuk memasak nasi dan kembali meletakkannya di sudut dapur. Semua itu sengaja kulakukan karena aku tak ingin mengambil resiko. Walaupun belum pasti kalau kemunculan nenek itu ada hubungannya dengan jatah nasi itu. Namun paling tidak aku tak bisa membayangkan bila hal itu ternyata benar. Dengan kondisiku yang masih lemah seperti ini, tak tahu apa jadinya jika nenek misterius itu benar-benar datang lagi lalu kembali menamparku dengan keras. Pasti hasilnya akan jauh lebih parah dari awal. Keesokan harinya aku masih demam, sekujur badan jadi terasa ngilu. Aku pun berniat untuk pergi ke klinik tapi belum sempat berangkat. Tiba-tiba saja Mas Ilham sudah muncul di depan pintu. "Assalamualaikum," ucapnya lantang memberi salam. Waalaikumsalam Mas." "Wah, sudah pulang Mas," jawabku dengan nada gembira. "Iya, alhamdulillah, anakku sudah sembuh. Dan urusan di sana juga sudah selesai. Bagaimana, dagangannya lancar toh?" ucap Mas Ilham kepadaku. Dan kala itu aku tak langsung menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Mas Ilham sedikit heran melihatku termenung dengan kondisi tubuh yang lemas. "Kenapa kamu? Kamu sakit ya?" Iya Mas, sejak semalam aku demam. Aku juga ndak tahu kenapa yo.
Tapi semalam aku mengalami kejadian aneh loh mas. Kejadian apa? Akhirnya ku ceritakan tentang semua yang terjadi selama ia pergi, tentang aku yang sempat lalai menyisihkan nasi, tentang aku yang tetap berjualan pada hari Kamis hingga akhirnya diserempet mobil, dan juga tentang kemunculan nenek misterius yang 2 kali telah menamparku. Ya ampun, kenapa sampai begitu? Harusnya semua itu jangan sampai kamu langgar. Ya begini nih jadinya akibatnya kalau kamu itu melanggar, ucap Mas Ilham setelah mendengarkan semua cerita barusan yang aku sampaikan. Sebenarnya ada apa sih mas? Tolong dong kasih tahu aku, ucapku merengek-rengek kepada Mas Ilham. Mas Ilham masih terdiam, dia seolah sedang menimbang-nimbang. Akan tetapi akhirnya ia pun mau menceritakan tentang segala sesuatu yang selama ini dirahasiakannya. Ya udah, aku kasih tahu, tapi kamu nggak boleh nyeritain ke sopo-sopo yo. Nenek itu namanya Nek Tiwen. Dia itu adalah wujud makhluk yang selama ini jadi penglaris daganganku. Ya Allah mas, penglaris? Sahutku terkejut. Iyo, penglaris kecil-kecilan, gak bisa bikin kaya, yang penting jualan menjadi lancar. Gak minta syarat macem-macem kok, apalagi pakai tumbal. Sama sekali gak minta tumbal Nek Tiwen itu. Dulu saat aku mulai berdagang, daganganku selalu sepi pembeli. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang kampung, berniatan mencari bekal penglaris. Kebetulan di sana ada seorang dukun yang bisa membantuku. Nah, dukun itu lalu membawaku pergi ke sebuah makam keramat yang konon katanya kalau kita meminta berkah dari sana, dagangan kita akan jadi laris. Syaratnya pun cukup mudah. Kita hanya diwajibkan bersemedi di makam itu dengan membawa sejumlah sesaji ditambah dagangan yang akan kita jual nanti. Dan bila nanti sosok Nek Tiwen itu sudah muncul lalu mengambil sesaji dagangan kita, itu artinya niat kita sudah terkabul. Kalau sudah begitu, tetap ada pantangan yang harus dijaga sesuai pun petunjuk si dukun. Terus ada lagi, setiap hari kita harus menyisihkan dagangan kita sebagai jatah untuk Nenek Tiwen. Dan juga ada hari-hari pantangan tertentu di mana kita dilarang untuk berdagang. Dan kalau semua itu sampai dilanggar, ya kamu sendiri kan sudah merasakan akibatnya. Kita akan bernasib sial, dagangan kita jadi nggak laku, atau malah jadi basi, malah rusak dan menyesal. Kan akhirnya daganganku jadi begini gara-gara kamu, ucap Mas Ilham sembari menceritakan dan sedikit mengeluh akibat semua ulahku. Aku pun hanya bisa diam sambil manggut-manggut mendengar penuturan kisah dari Mas Ilham barusan. Terjawab sudah semua pertanyaan yang selama ini ada di dalam benakku. Ya, terdengar kisah seorang pedagang menggunakan bantuan makhluk halus demi membuat dagangannya laris. Tapi hal itu jadi sesuatu yang wajar karena memang sudah sering ku dengar kisah serupa dan bahkan kali ini diriku mengalaminya sendiri. Dan begitulah sejak saat itu aku terus membantu Mas Ilham berdagang hingga pada suatu kesempatan dia mendorongku untuk membuka usaha sendiri. Ya, usaha sendiri. Tentu saja aku cuma bisa tertawa karena aku merasa tak punya modal apa-apa. Akan tetapi aku langsung terdiam saat Mas Ilham berkata jika dia bersedia meminjamkan modal. Betapa baiknya orang yang satu ini. Dia menyarankan untukku menyewa sebuah kios kecil yang letaknya jauh dari lokasinya berdagang. Dia juga menyarankan agar aku membuka warung makan kecil-kecilan di situ. Kenapa warung makan? Kenapa bukan nasi goreng saja? Ya, tentu karena memang belum ada warung sejenis di sana. Dan juga jika saya ikut-ikutan berjualan nasi goreng, malah nantinya akan menjadi persaingan. Walaupun awalnya ragu, hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk menerima tantangan itu.
Lagi pula, Mas Ilham berjanji akan selalu siap membantu dan tentu saja dia juga langsung menyarankan agar aku mengikuti jejaknya pergi ke makam keramat Nek Tiwen demi mendapatkan berkah penglaris. Langsung saja aku setujui. Setelah semuanya siap dengan persiapan yang matang, kami pun berangkat ke sana untuk menemui sang dukun. Tanpa banyak kendala, aku pun langsung diminta untuk bersemedi berbekal sesaji dan beberapa macam jenis makanan yang kelak akan menjadi menu daganganku. Setelah nyaris semalam bersemedi, hingga akhirnya yang ditunggu-tunggu pun muncul juga. Nek Tiwen hadir dengan wujudnya yang menyeramkan dan langsung menghampiriku. Jantungku pun langsung berdebar-debar bersamaan dengan keringat dingin yang keluar dari pori-pori, ditambah rasa cemas dengan apa yang akan ia lakukan kembali. Akan tetapi kali ini Nek Tiwen datang bukan untuk menampar wajahku, melainkan untuk menengok dan langsung mencicipi segala macam jenis menu yang memang sengaja telah disediakan. Hingga akhirnya ia pun pergi menghilang begitu saja. Semua itu aku lakukan demi mendapatkan hasil yang baik. Aku pun menjadi senang, Mas Ilham pun juga ikut senang. Sang dukun pun lalu berpesan agar aku rutin menyisihkan seporsi makanan sebagai jatah untuk Nek Tiwen. Tak perlu semua macam, cukup satu macam saja sebagai syarat, dan sama seperti Mas Ilham, aku juga dilarang berdagang di setiap hari Kamis. Entah kenapa harus hari Kamis, ya tentu kami pun tak mengetahui dan juga tak mau ambil pusing. Yang penting bagaimana caranya agar semua syarat itu dapat kami laksanakan sebaik-baiknya. Dan singkat cerita, akhirnya warung itu pun aku buka. Mas Ilham dengan baik selalu membantuku saat masa-masa awal. Hingga akhirnya lambat laun segala usaha itu mulai membuahkan hasil. Warung yang dulunya kecil dan sangat sederhana, kian hari kian ramai didatangi para pembeli. Walaupun harus kuakui kalau ada andil dari penglaris Nek Tiwen, tapi semua itu tidak akan bisa terwujud tanpa ada kerja keras dari diriku sendiri yang harus bangun pagi-pagi untuk mulai memasak menyusun dagangan dan dengan sabar melayani para pembeli. Kini setelah hampir 3 tahun usahaku yang terus berkembang memaksaku untuk mencari lokasi yang lebih layak lagi. Setelah meminta saran dari Mas Ilham yang kini sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri, akhirnya aku pun memutuskan untuk pindah. Dan saat ini pun aku sudah nyaman di tempat yang baru. Mas Ilham pun sudah lama menapaki tahapan sukses berikutnya dengan memiliki kedai nasi goreng yang lebih bagus dan sudah pasti selalu laris. Kami pun tetap berhubungan dengannya sangat baik, dan dia yang selalu mewanti-wanti agar aku tak lalai menjalankan semua syarat yang selama ini telah kami jalankan. Aku pun selalu mematuhi nasihatnya. Lagi pula, aku memang sudah kapok kalau harus didatangi oleh Nek Tiwen yang marah-marah dan tak segan-segan menampar memberi peringatan yang rasanya bukan main-main sakitnya. Selesai. Ya, semoga cerita kali ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur ya yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.